Halo teman-teman, selamat datang di channel Aziz Fadli. Di video kali ini kita akan bahas tentang inspirasi seputar budidaya ikan hias atau jual beli ikan hias. Simak terus videonya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Aziz Fadli. Kali ini kita ada di segmen Ngocaps, ngobrol cari inspirasi. Oke, di sini sudah ada teman saya namanya Mas Tony. Halo Mas Tony. Terima kasih Mas Tony udah mau ngasih waktunya buat kita ngobrol santai di sini. Oke teman-teman, Mas Tony ini adalah seorang pengusaha di bidang jual beli ikan hias. Saya melihat beliau ini sungguh menginspirasi karena dengan tempat yang istilahnya delik ya, nggak terlalu di pinggir jalan, beliau ini bisa pasarnya tembus sampai keluar negeri. Ngeri banget. Oke Mas Tony, saya mau tanya dong, ide awal usaha jual beli ikan hias ini gimana Mas? Ide awal pertama itu hanya cuma iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng. Oke, benar. Iseng-iseng melihara ikan gitu kan, dari ikan hias kayak koki kayak gitu kan. Cuma makanin kok lama lambat laun kok beli ikan terus gitu kan, nggak ada pemasukan, ibaratnya uang kok jalan terus gitu kan. Terus tahu-tahunya cobalah ikan ini bisa dijual apa enggak. Sebenarnya berarti awalnya dari hobi ya Mas? Dari hobi, kemudian inisiatif. Kalau hobi kan biasanya orang tuh cenderung untuk ngeluarin duit terus ya, untuk makanin hobinya ya. Oke, tapi Mas Tony berusaha untuk mencari pemasukan dari hobinya gitu ya. Oke, kemudian Mas Tony melihat bisnis usaha jual beli ikan hias ini gimana Mas? Di Yogyakarta atau di Indonesia itu gimana? Untuk jual beli ikan hias di Jakarta ini terbilang bagus ya. Kayak ibaratnya kemarin itu waktu pandemi, tahu-tahu ada peningkatan untuk jual beli. Oh iya. Dan setahu saya itu ikan hias itu misalkan kayak cupang, kayak gapi, itu banyak orang yang breeding, banyak orang yang berkembang biak, tapi konsumen itu selalu kekurangan. Jadi seperti itu. Kayak jenis-jenis predator juga banyak. Ini barang ribuan ekor itu di mana aja kayak gitu. Di tempat mana aja kok kekurangan terus. Di pasarnya ada terus ya? Ada terus. Makanya saya heran teman-teman, kemarin di musim awal-awal pandemi ya, orang-orang biasanya bisnisnya pada lesu. Ini Mas Tony kok dengan slow-nya itu update, kirim kemana. Ini elok sekali, ini menarik sekali teman-teman. Oke Mas Tony, kalau boleh tahu jangkauan dari penjualan isi akuatik ya namanya, isi akuatik udah sampai mana aja Mas Tony? Sebenarnya kalau untuk isi akuatik sendiri masih lingkupnya ke Indonesia, seluruh Indonesia. Kemarin ada di Medan, terus sampai Bali juga, Jakarta, Pulau Jawa juga, sampai Sulawesi juga ada, Makassar juga. Itu sebenarnya gitu. Tapi kan isi akuatik ada dua juga. Jadi kami tuh membuka untuk jasa pengiriman. Misalkan teman-teman itu banyak yang belum bisa untuk mengirim, kita bantu untuk kirim. Oke. Terus teman saya juga ada yang disuruh bantu untuk ekspor ke luar negeri, Cina dan Singapura dan sebagainya, kita bantu. Tapi dalam jangkauan kita ini masih di lingkup Indonesia. Gitu. Jadi kita bantu untuk pengiriman ke Jakarta. Nanti di Jakarta itu udah ada teman yang masukin ke luar negeri. Berarti secara jaringan isi akuatik memang udah punya pion-pion di mana-mana gitu ya Mas ya. Oke. Nah Mas Tony, untuk cara pemasarannya sendiri Mas Tony gimana? Apakah pasang iklan di mana atau melalui apa? Belum diceritakan kan? Sebenarnya kalau misalkan untuk pemasaran saya pertama itu yang saya lakukan di Facebook. Sebenarnya orang-orang itu Facebook tuh udah jadul. Oh iya benar. Identiknya kalau orang main Facebook tuh orang tua. Kadang main Instagram. Tapi di Facebook itu mau jualan apa aja di sana ada. Berarti di grup-grup marketplace itu ya Mas ya? Sebenarnya nggak masuk ke grup marketplace-nya itu, tapi di komunitas-komunitas yang ada di Facebook tersebut. Terus yang kedua, pasang iklannya di Instagram juga. Instagram juga. Pakai kayak Instagram Ads kayak gitu-gitu nggak Mas? Atau hanya biasa aja? Biasa aja lah, bos.
tinggal posting stok-stok yang tersedia biar nanti orang milih gitu ya, kayak istilahnya etalase online lah ya. Oke, etalase online. Oke Mas Tony, kemudian boleh nggak nih cerita sama teman-teman yang nonton video saya tentang menjanjikan nggak sih istilahnya, boleh dibocorkan nggak omset harian atau bulanannya itu seperti apa? Kalau omset harian kita nggak tentu ya, kadang-kadang itu rendah, kadang-kadang tinggi. Kalau omset bulanan ya kalau dibilang bisa menyaingi untuk seorang pegawai negeri bisa. Oh gitu ya. Tapi teman-teman PNS jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Ini Mas Tony lihat ini setelah anak pendean kadang biasanya saya mampir sini masih sarungan, udah nginggung-nginggung, tapi ya namanya rezeki orang emang beda-beda teman-teman. Begitu ya Mas. Iya. Alhamdulillah dengan jam kerja yang bisa dibilang bebas ya, mau dari jam 7 sampai jam 3 malam, 3 pagi. Oh, bahkan teman-teman yang kerja pun nggak bisa kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 subuh kan. Nah inilah kita orang-orang wirausaha ini kadang kerjanya bisa dibilang 24 jam gitu ya. Betul. Oke. Kemudian Mas Tony, saya ingin tahu dong, kira-kira ada nggak sih, ini kan tadi enak-enaknya ya kita ngomong ya, kira-kira ada nggak sih Mas dukanya lah istilahnya jualan ikan hias? Banyak ya? Banyak. Dukanya banyak. Apa aja Mas kira-kira? Yang pertama itu kita pelihara ikan itu melihara air. Melihara air, Gitu kan. melihara ikan, melihara air, Nah. karena airnya kan ya habitatnya ikan. Betul. Ya? Oke. Jadi ketika air itu jelek, kita kan nggak tahu ya air bersih itu apa. Terlihat bening, belum tentu bersih, Betul. belum tentu sehat. Iya. Kayak itu. Jadi kadang tuh airnya bagus, kok tahu-tahu ikan mati. Oke. Kok tahu-tahu ikan itu sakit-sakit kayak gitu. Suka dukanya sebenarnya itu sih. Berarti kita kayak istilahnya orang yang paham kimia juga ya, maksudnya kita harus tahu menetralisir air itu semua biar sehat itu gimana. Terus yang kedua dukanya itu ini kan kita bersaing dengan orang-orang banyak. Iya. Harga sebenarnya. Harga ada yang main untuk selalu langsung turunin aja lah. Aku untung 5.000 aja udah kasih. Kayak gitu sih. Jadi price harga itu sebenarnya. Berarti ada slogannya namanya ABC. Nah betul. Asal bati culke. Tapi kadang Betul, yang prinsip-prinsip seperti itu kadang juga membuat bisnis tidak sehat ya Mas ya. Betul. Karena kalau misalnya kita teman-teman yang usahanya sama, contoh misalnya jual ikan hias, akan lebih baik kalau memang kita punya harga rata-rata ya. Betul. Jadi istilahnya kita dapatnya juga enggak yang asal bati culke, dan orang konsumen juga nyarinya itu semuanya rata, harganya sama ya. Adapun paling kacau-kacau sedikit lah ya. Yang penting nggak banting harga. Banting harga. Mau sampai terus berarti cedek dulu kayak rasa gitu, kadang yang merusak usaha itu di situ ya. Kemudian Mas Tony, kira-kira ada nggak saran nih, karena ada teman-teman yang lihat video saya ini suka juga, hobi juga main ikan hias, tapi kok ya tadi itu namanya hobi kan ya Mas ya, cenderung untuk membuang-buang uang gitu kan, cenderung ke situ. Tapi ada nggak saran dari Mas Tony untuk bagaimana membuat hobi itu menjadi suatu hal yang bahkan menguntungkan buat kita? Ya, saran saya itu ada sih. Yang pertama, ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu memelihara ikan, yang pertama harus senang dulu sama ikan, harus sayang dulu sama ikan. Nah, kayak gitu. Saya sama istri nomor berapa? Nomor 2 ya? Boleh, bisa dijadikan nomor 2. Iya. Sayang kan. Nanti saya sensor pokoknya biar nggak diusir dari rumah. Oke, kemudian Mas Tony? Sayang dulu, cinta dulu, sukai dulu. Setelah itu jangan takut untuk mencoba sih sebenarnya. Terus jangan patah semangat juga ketika kita melihara ikan, tahu-tahu aduh mati, terus tahu-tahu drop kayak gitu. Kita apa-apa mati belum. Berarti kita harus belajar juga ya Mas ya, cara membangun ekosistem ikan dan sebagainya. Yang paling penting sebenarnya sukai dulu hobi. Itu teman-teman, sukai dulu hobimu, baru kalau kamu sudah suka sama hobimu, otomatis kamu menguasai tuh hobimu. Nah, tinggal dipikir caranya biar cuan dari hobi. Gitu ya Mas tadi. Jangan tuno. Jangan tuno, janganlah tombok pulang ke rumah bawa mainannya udah ide-ide, takut dimarahin istri gitu kan. Nah, makanya kalau bisa kita harus memutar hobi ini menjadi suatu hal yang positif, bahkan menguntungkan buat
kehidupan kita, gitu ya Mas Tadi. Jangan lupa satu lagi, Apa tuh, Mas Tadi? bersyukur dan berdoa. Itu pasti ya teman-teman ya, bersyukur dan berdoa. Oke Mas Tadi, boleh nggak ceritakan sama saya sebuah apa ya istilahnya pengalaman unik lah dari berjualan ikan ini, ada nggak kira-kira? Pengalaman unik saya tuh sebenarnya bukan unik sih, tapi berkesan lah. Oke, ya. Berkesannya itu dijual ikan ini, saya merasa banyak temen, terus banyak yang peduli juga di komunitas juga, teman satu sama lain juga sama-sama bergabung gitu, saling membutuhkan lah ibaratnya. Terus untuk yang lainnya sebenarnya uniknya kita dapat cuan. Berjualan ya. Itu bukan unik, itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Oke, gitu. Udah itu sih. Maksudnya ada nggak ikan yang unik itu, maksudnya yang mungkin jadi maskotnya gitu dari isi Aquatic, ada nggak yang paling orang best seller lah istilahnya apa? Kalau di sini itu yang best seller sebenarnya di ikan-ikan Picobas sama ikan-ikan maru. Ikan-ikan maru sebenarnya banyak. Tapi kembali lagi kita harus mengikuti pasar sih sebenarnya ya kan. Kita harus nggak cuma walaupun itu best seller kita banyakin itu enggak. Tapi kita harus merata. Coba juga di sini pertama kita masuk ke predator, kita sekarang masuk ke merangkul ke ikan hias kayak gapi-gapi juga kita Ada juga. Kalau secara Mas Tony kan udah jalan berapa tahun ya Mas usahanya? sekitaran 3 tahun. 3 tahun. Ada nggak Mas planning ke depan bakal gimana nih di Aquatic, jadi bakal gimana? Yang pertama banyak banget impiannya ya. Nggak apa-apa, Banyak Mas. Banget ya. Semoga kalau Mas Tony ceritakan teman-teman bisa mengaminkan. Amin, gitu lah. gitu ya. Gitu. Gimana? Oke, yang pertama itu aku punya toko jual beli ikan hias di Ini planning ke depan ya? ini ke depan di punya ruko lah ibaratnya kayak gitu Oke. untuk jual beli. Yang kedua punya farm Peternakan ikan. ikan sendiri juga, terus sesuai dengan standarnya farm tersebut. Terus ketiganya itu isi Aquatic namanya bisa. Namanya bisa ya. Orang kalau dengar isi Aquatic, bilang gua apik gitu ya. Itulah. Oke Mas Tadi, saya rasa udah banyak banget yang kita bisa dapatkan dari cerita Mas Tony tadi. Semoga teman-teman juga yang melihat video ini ada inspirasi ya yang bisa diambil begitu kan, berawal dari hobi ditekuni akhirnya cuan banyak. Gitu ya Mas Tadi. Oke teman-teman, kalau teman-teman penasaran sama apa yang dilakukan Mas Tony dan kesehariannya di isi Aquatic, nanti saya tinggalkan ini Instagramnya di sini. Jadi teman-teman pantau aja, kepo-kepoin di sana. Lokasinya ada di Yogyakarta, di Jalan Wateska kilometer 3 Kalibayem, Istiharjo, Kasihan Batu, atau Gmap-nya aja. Oke, Gmapsnya nanti saya tinggalkan di deskripsi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Semoga di segmen WhatsApp ini ngobrol cari inspirasi bisa benar-benar memberi inspirasi kepada teman-teman. Saya Aziz Fadli dan Mas Tony. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalam.